Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Al-Faruqi mau mengkaji tentang tokoh Islam yang sungguh luar biasa. Tokoh ini adalah Abdul Malik bin Marwan. Beliau adalah sering disebut sebagai dengan bapak para raja karena mempunyai 4 putranya yang menjadi generasi penerus menjadi raja atau menjadi khalifah pada masanya. Siapa itu Abdul Malik bin Marwan? Pertama, kita ketahui nama lengkap dari Abdul Malik bin Marwan. Beliau memiliki nama lengkap Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Beliau sering dijuluki sebagai Abdul Muluk atau sebagai ayah para raja. Beliau bertempat kelahiran di Madinah, yaitu sekitar tahun 23 Hijriah atau sekitar 646 Masehi. Alhamdulillah beliau lahir di bulan Ramadan. Kemudian beliau itu meninggal di bulan Syawal, yaitu di Damaskus sekitar tahun 86 Hijriah atau sekitar tahun 705 Masehi. Beliau itu menjadi khalifah yaitu sekitar tahun 685 sampai 705 Masehi. Beliau putra dari Marwan bin Al-Hakam dan Ibu Aisyah bin Muawiyah bin Mughirah. Kemudian beliau memiliki istri 3, yaitu Atikah bin Yazid, Fatimah bin Hisham, dan Walidah bin Al-Abbas. Putra beliau yang menjadi khalifah generasi penerusnya yaitu Al-Walid, Sulaiman, Yazid, dan Hisham. Itu mereka yang diangkat menjadi raja di generasi berikutnya. Sedikit info terkait tentang Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Beliau itu merupakan putra dari sekretaris Khalifah Utsman bin Affan. Ya, ayah beliau yaitu Marwan itu dahulu sebagai sekretarisnya Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian di usia 10 tahun Abdul Malik bin Marwan itu pernah menyaksikan atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Jadi beliau itu menjadi saksi atas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian di artikel berikutnya yaitu di usia 16 tahun beliau itu diangkat menjadi panglima perang melawan tentara Romawi dan Bizantium. Kemudian ketika ayahnya menjadi khalifah, beliau itu diangkat menjadi gubernur di Palestina. Dan ketika ayahnya meninggal, beliau itu menggantikannya menjadi khalifah yang kelima, yaitu dari Bani Umayyah. Beliau juga dikenal sebagai orang yang pertama kali menerjemahkan buku ilmuwan-ilmuwan, sastrawan, ilmu pengetahuan dan sebagainya, yaitu dari bahasa Persia dan Romawi ke dalam bahasa Arab, karena beliau memang khalifah Islam dan bertugas memajukan agama Islam. Beliau itu menurut artikel yang saya kaji yaitu menempati urutan kelima dari urutan Khalifah Umayyah,
Yang pertama ya ada Muawiyah, itu Ibnu Abi Sufyan, sekitar tahun 661 sampai 680 Masehi. Kemudian berikutnya ada Yazid Ibnu Muawiyah, yaitu sekitar tahun 680 sampai 683 Masehi. Kemudian dilanjutkan kepemimpinan Umayyah itu dipimpin oleh Muawiyah, yaitu Ibnu Yazid sekitar 683 Masehi. Akan tetapi tidak berlangsung lama, kemudian dipimpin oleh Marwan Ibnu Hakam, itu 683 sampai 685 Masehi. Kemudian baru dilanjutkan oleh Abdul Malik Ibnu Marwan, yaitu 685 sampai 705 Masehi. Dan dilanjutkan hal yang berikutnya yaitu Al-Walid atau Ibnu Abdul Malik sekitar tahun 705 sampai 715 Masehi. Kemudian putra berikutnya yaitu Sulaiman Ibnu Abdul Malik sekitar tahun 715 sampai 717 Masehi. Kemudian dilanjutkan Umar, kemudian baru Yazid, yaitu putranya Abdul Malik bin Marwan, itu sekitar tahun 720 sampai 724 Masehi. Kemudian dilanjutkan lagi putra berikutnya yaitu Hisham Ibnu Malik, yaitu 724 sampai 743 Masehi. Dan berikutnya Al-Walid kemudian itu 753 sampai 744 Masehi. Dan dilanjutkan yaitu putra berikutnya itu Yazid 744 Masehi. Dari kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan mengalami perkembangan peradaban yang sungguh luar biasa, terutama yaitu yang pertama adalah menjadikan bahasa Arab itu menjadi bahasa resmi negara. Jadi sebelumnya itu menggunakan bahasa Romawi, kemudian Bizantium itu kemudian diganti bahasanya, bahasa resmi negara itu menggunakan bahasa Arab. Jadi bagaimanapun pejabatnya tetap harus menggunakan bahasa Arab. Kemudian perkembangan peradaban berikutnya waktu pemerintahan Abdul Malik bin Marwan itu mengubah mata uang Romawi dan Persia diganti dengan mata uang logam Arab, sehingga untuk melancarkan program mata uang ini, yaitu beliau mendirikan percetakan uang itu di daerah Damaskus. Selain itu, pada saat Khalifah Abdul Malik bin Marwan ada juga pembaharuan ragam tulisan bahasa Arab. Jadi ada berbagai jenis tulisan bahasa Arab yang dicetuskan pada saat Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian ada pembaharuan dalam bidang perpajakan. Jadi di sini pada saat itu perpajakan itu hanya diberikan atau diwajibkan kepada orang-orang non-muslim. Kemudian kalau muslim itu wajib membayar zakat. Dari peraturan atau kebijakan ini banyak sekali orang-orang non-muslim itu berpindah agama menuju ke Islam karena ya banyak positifnya yang diterima oleh masyarakat. Kemudian selain itu beliau membentuk sistem pos, pengembangan sistem pos, gunanya untuk melancarkan komunikasi antar pejabat yang dikuasai atau di dalam kekuasaan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Komunikasi agar lancar antar daerah, antar provinsi, daerah-daerah yang dalam kekuasaan Abdul Malik bin Marwan. Kemudian selanjutnya dalam perkembangan peradaban Islam, beliau mendirikan Mahkamah Agung itu sebagai pusat penyelesaian sengketa jika ada pejabat-pejabat pemerintahan yang bermasalah. Selanjutnya
Khalifah tersebut juga membangun masjid Dome of the Rock atau monumen kubah emas yang berada di daerah Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kemudian ada kerajinan dan lain-lain. Selain itu juga beliau memperluas Masjidil Haram. Jasa-jasa pada saat pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, jasa-jasanya yaitu yang pertama adalah mempertahankan keberlangsungan dinasti Umayyah. Ya, secara otomatis beliau mempertahankan ya dinasti Umayyah atas kekuasaannya, kemudian menciptakan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan administrasi negara. Jadi pada saat pemerintahannya beliau itu sangat tertib sekali administrasi negaranya. Kemudian menyempurnakan mushaf Al-Quran, yaitu di saat pemerintahannya itu menambahkan tanda baca seperti titik, yaitu untuk membedakan antara contohnya huruf to sama zo, itu zo ada titiknya sedangkan to itu tidak ada. Itu pada saat pemerintahannya Abdul Malik bin Marwan, sehingga untuk mempermudah pembelajaran membaca Al-Quran. Selanjutnya jasa beliau selain itu adalah menguasai wilayah-wilayah yang berada dalam cengkraman non-muslim. Jadi kalau daerah-daerah yang dikuasai oleh non-muslim, beliau langsung menguasainya. Kemudian menata administrasi negara dalam rangka mengumpulkan dan meneliti dokumen-dokumen penting milik negara. Jadi untuk ketertiban negara biar tertib, maka administrasi pun harus dikumpulkan dan dicek oleh pemerintahannya. Kemudian menunjuk orang-orang yang berkompeten untuk menduduki jabatan gubernur dan penguasa di daerah-daerah yang dianggap penting. Beliau tidak asal pilih tapi diseleksi terlebih dahulu, yaitu orang-orang yang berprofesional. Kemudian meredam gangguan dan ancaman dari kelompok orang-orang yang mendorong kewibawaan negara. Tidak kalah penting lagi bagaimana beliau itu mendidik atau memberikan kurikulum terhadap pendidikan terhadap anak di daerah istananya. Kebijakan-kebijakan yang beliau ambil yaitu untuk mendidik anak, yang pertama yaitu beliau itu memilih guru atau tutor dalam pembelajarnya di daerah di lingkungan istana, yaitu memilih pembimbing yang mampu membina kepribadian anak, ya, sangat memperhatikan sekali kualitas pembimbingnya. Jadi beliau itu memilih dari tokoh-tokoh terkemuka pada saat itu. Kemudian gurunya juga harus memahami figur kehidupan di istana. Guru yang dipilih oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk mendidik anaknya yaitu guru yang sudah memahami kehidupan di lingkungan istana, sehingga putra-putranya itu bisa menyesuaikan dan bisa belajar untuk pemerintahannya. Salah satu guru atau muadib yang dipilih oleh Abdul Malik bin Marwan, beliau adalah Hajjaj bin Yusuf al-Sakafi. Beliau yang berhasil diseleksi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian bagaimana cara mendidiknya? Guru tersebut itu memberikan berbagai nasihat, kemudian melatih pembiasaan menjadi pemimpin. Contohnya yaitu Abdul Malik bin Marwan itu memberikan kepercayaannya sebagai kepada salah satu putranya itu sebagai panglima perang. Disitulah sebagai sosok seorang ayah untuk mempercayai putranya, memberikan kepercayaan dan melatih bagaimana cara menjadi seorang pemimpin. Kemudian selain itu adalah mengadakan diskusi dan ceramah-ceramah. Tidak kalah penting yaitu materi ajarnya yang diberikan, yaitu secara otomatis sebagai pedoman hidup orang muslim, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu sehingga tadi yang untuk memudah belajarnya para putranya, yaitu untuk memudahkan cara membaca Al-Quran, yaitu tadi menambahkan tanda bacanya. Kemudian hadis
Kemudian adab-adab yang terpenting adalah adab sopan santun berada di lingkungan istana yang diajarkan. Kemudian selain itu ada berbagai ilmu bela diri yang diajarkan oleh guru tersebut. Kemudian ada kesehatan yaitu seperti berenang. Kemudian ada juga yang tak kalah penting lagi adalah manajemen waktu, karena sebagai seorang pemimpin itu ya harus siap membagi waktu antara pemerintahan, kemudian dengan masyarakatnya, dengan keluarganya. Kemudian diajarkan juga untuk mengurangi waktu istirahat, karena waktu itu sangat berharga, apalagi untuk belajar. Kemudian relevansi pendidikan Islam di era sekarang yang bisa kita terapkan atau kita bisa praktekkan di era modern ini dari pembelajarannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan terhadap pendidikan anaknya, yaitu selain itu yang pertama adalah menyiapkan pendidik yang profesional. Kita harus menyiapkan guru-guru yang profesional dan berkompeten agar tujuan pendidikan itu tercapai. Kemudian membuat administrasi tertib, ini administrasi sebagai jejak atas terjadinya pendidikan. Kemudian selain itu juga diterapkan di dalam pemerintahan. Relevansi berikutnya yaitu pembelajaran disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Itu tadi pembelajaran yang diberikan terhadap putra-putranya itu pembelajaran yang disesuaikan dengan lingkungan istana. Jadi tidak tidak berfokus pada pembelajaran yang di luar istana, tapi lebih fokus di lingkungan yang mereka tinggali. Kemudian membuat bahan ajar yang mudah digunakan. Itu contohnya seperti tadi, yaitu bahan ajar berupa Al-Quran agar mudah dipelajari itu diberikan tanda baca. Kemudian menggunakan referensi sumber ajar dari bahasa asing. Ini kita belajar dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu selalu mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu dengan cara menerjemahkan ilmu-ilmu dari Bizantium dan Romawi ke dalam bahasa Arab agar umat Islam itu bisa mempelajarinya dan kemudian mengembangkan untuk kemajuan agama Islam. Sahabat Muslim yang berada, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pemaparan dan pembelajaran dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Semoga kita bisa mengamalkan dan mencontoh dari cara pendidikan Khalifah Abdul Malik bin Marwan terhadap anaknya, kemudian dalam sistem pemerintahannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.